Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Salam hangat, penuh semangat untuk negeri. Sahabat rumah belajar, kali ini Bunda Siva akan mengajak sahabat rumah belajar untuk mempelajari materi IPA tentang sistem peredaran darah, wabil khusus tentang gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Kalian tentu pernah merasakan sesak di dada, kemudian detak jantung yang begitu cepat, dan mungkin kepala yang sakit. Apakah kalian tahu apa yang menyebabkan itu semua? Karena itu, bersama-sama mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Arteriosklerosis. Definisi: arteriosklerosis terjadi ketika pembuluh darah yang membawa oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh atau arteri menjadi tebal dan kaku. Arteriosklerosis dapat menyebabkan masalah serius, termasuk serangan jantung, stroke, atau bahkan kematian. Gejala: tanda dan gejala arteriosklerosis yang biasanya muncul pada penderita yaitu arteri koroner, nyeri dada, arteri karotis, kelumpuhan, kebingungan, masalah bernafas, hilang kesadaran, dan sulit berjalan. Arteri perifer, nyeri dan mati rasa.
arteri renal, kehilangan nafsu makan, gatal, mati rasa, dan kesulitan konsentrasi. Penyebab arteriosklerosis dapat disebabkan oleh tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, sejenis lemak atau lipid dalam darah Anda, merokok, resistensi insulin, obesitas atau diabetes, dan peradangan dari penyakit seperti radang sendi. Faktor risiko. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko arteriosklerosis termasuk diabetes, kegemukan, riwayat keluarga penyakit jantung awal, kurang berolahraga, dan diet yang tidak sehat. Diagnosa. Setelah hasil pemeriksaan fisik didapatkan, dokter akan mendiagnosa dengan berbagai tes diantaranya tes darah, USG Doppler, memeriksa indeks pergelangan kaki, brachialis, EKG, tes tingkat stres, kateterisasi jantung dan angiogram, dan tes pencitraan lainnya seperti ultrasound, CT scan, atau MRA. Pengobatan. Perawatan untuk arteriosklerosis meliputi perubahan gaya hidup sehat jantung, minum obat-obatan seperti penurun tekanan darah, prosedur medis, dan bedah. Jika arteriosklerosis sudah parah, dokter akan merekomendasikan prosedur medis atau operasi seperti angioplasti koroner. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang kanker darah. Apa saja gejala dan penyebabnya, dan juga cara alami untuk mengobati kanker darah. Sebelum kita lanjut, bantu channel Klinik Obat Manjur dengan like, share, dan subscribe, agar kalian dan orang di sekitar kalian mendapatkan informasi seputar dunia kesehatan. Kanker darah adalah kondisi ketika sel darah yang menjadi abnormal atau ganas. Hal ini akan mempengaruhi produksi dan fungsi sel darah. Sebagian besar kanker ini bermula di sumsum tulang tempat sel darah diproduksi. Terdapat 3 jenis kanker darah yang umum terjadi, yaitu leukemia, limfoma, dan juga multiple myeloma. Yang pertama, leukemia. Leukemia adalah jenis kanker darah yang menyerang sumsum tulang, sehingga tidak lagi mampu untuk memproduksi cukup sel darah putih atau leukosit untuk melawan infeksi. Di saat bersamaan, sel kanker leukemia juga merusak dan menghancurkan leukosit yang sudah ada dalam tubuh. Itu kenapa ketika seorang mengalami leukemia, tubuhnya akan lebih rentan terkena infeksi dan sering mengalami peradangan yang sangat sulit untuk disembuhkan. Kanker leukemia dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan seberapa cepat perkembangannya serta jenis sel darah putih yang diserang, yaitu leukemia akut dan juga leukemia kronis. Yang kedua, myeloma. Kanker myeloma atau multiple myeloma adalah jenis kanker darah yang terbentuk dari sel plasma ganas. Sel plasma menghasilkan antibodi yang membantu tubuh untuk menyerang dan membunuh kuman. Sel plasma normal ditemukan di dalam sumsum tulang dan merupakan bagian yang penting dari sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, limfoma. Jenis kanker darah limfoma secara spesifik menyerang limfosit. Limfosit adalah sel darah putih di sistem kekebalan tubuh yang khusus untuk memerangi infeksi. Dan ini termasuk kelenjar getah bening, limfa, timus, serta sumsum tulang belakang. Fungsi limfosit yang tidak normal dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Kanker darah limfoma dibagi lagi menjadi 2 kategori utama, yaitu limfoma non-Hodgkin dan juga limfoma Hodgkin. Kanker darah sangat sulit untuk dideteksi secara dini, karena kanker darah tidak memunculkan ciri yang khas. Akan tetapi, ada beberapa gejala yang perlu Anda waspadai. Di antaranya adalah mengalami anemia, sering mengalami pendarahan seperti memar, mimisan, atau gusi berdarah karena darah sulit membeku, mudah jatuh sakit, nyeri sendi atau di area tulang belakang, sering berkeringat berlebih di malam hari, terjadi pembengkakan pada daerah kaki, selalu merasa lemah, lesu, dan tidak bersemangat,
Berat badan turun secara drastis tanpa alasan yang jelas. Nafsu makan menurun, muncul darah dalam tinja atau ketika muntah. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang dapat terkena penyakit kanker darah. Di antaranya adalah faktor usia, gaya hidup yang tidak sehat, kurangnya konsumsi sayur dan buah, terkena paparan radiasi, riwayat keluarga atau keturunan. Pengobatan yang umum dilakukan untuk mengobati kanker darah adalah dengan menggunakan metode kemoterapi. Namun, ada cara lain yang dinilai lebih ampuh dan aman untuk mengobati penyakit kanker darah, yaitu dengan melakukan pengobatan herbal. Apabila Anda sudah divonis menderita kanker darah, Anda tidak perlu panik, karena semua penyakit ada obatnya. Dan tentunya semua penyakit dapat disembuhkan. Sahabat Rumah Belajar, setelah kita mempelajari materi tersebut, harus kita ingat bagaimana cara kita mencegah dan menjaga kesehatan kita, terutama pada sistem peredaran darah. Karena sistem peredaran darah dampaknya kalau tidak kita jaga akan membawa pada kematian. Karena itu, jagalah pola hidup sehat dan atur pola makan supaya kita bisa hidup lebih bermutu. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sahabat Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.